Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 28 April berjudul Bukan Rumah di Bumi. Orang yang dapat menghayati dengan benar bahwa dirinya bukan dari dunia ini dan benar-benar bisa menghayati bahwa rumahnya ada di surga, itu orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Kenyataannya ya banyak orang Kristen yang tidak dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Padahal Tuhan menyatakan berulang-ulang bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Paulus menyatakan bahwa kewargaan kita bukan di bumi. Tetapi faktanya tidak sedikit orang Kristen yang berusaha keras bagaimana memiliki rumah pribadi sebesar-besarnya dan semewah-mewahnya. Mereka berpikir bahwa kesempatan memiliki rumah hanya sekali di bumi ini. Cara berpikir demikian membuat mereka memandang kematian sebagai hilangnya kesempatan memiliki dan menikmati kehidupan. Bagi mereka, rumah atau tempat tinggal adalah kenikmatan satu-satunya dalam kehidupan yang tidak pernah terulang. Dengan menyatakan hal ini bukan berarti mereka yang memiliki rumah mewah berkeadaan berdosa, saudara. Kita harus cerdas dan jujur serta berhati-hati menyikapi hal ini. Dalam hal ini dituntut kejujuran untuk mengoreksi diri sendiri, saudara. Banyak orang Kristen, saudara, memiliki cara berpikir yang salah. Mereka bergaya hidup seperti orang-orang yang tidak memiliki janji bahwa Yesus Tuhan akan membawa kita ke rumah Bapa. Malangnya orang-orang Kristen tersebut merasa bahwa mereka telah memiliki hidup yang wajar. Mereka merasa tidak berdosa, sebab hal itu dipandang tidak menyalahi firman Tuhan. Gereja pun tidak mengingatkan mereka dengan tegas. Ini adalah kesalahan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan beberapa abad, di mana orang Kristen hidup dalam kewajaran anak dunia dan mereka merasa tidak bersalah. Sesungguhnya orang percaya terhisap bukan berasal dari bumi ini, melainkan dari atas. Dan pengharapannya hanya ditujukan pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus nanti. Dengan kesadaran ini mestinya apa yang dipandang sebagai kebutuhan primer hanya satu, yaitu Tuhan saja. Orang percaya harus memiliki hidup dalam penantian yang kuat untuk dipindahkan ke rumah yang sesungguhnya di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau Ia sudah menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang kembali dan menjemput kita, supaya di mana Dia ada, kita ada. Saudaraku, kehidupan orang percaya yang benar adalah hidup dalam penantian yang penuh kerinduan terhadap penjemputannya. Hal ini juga berarti kita lebih memfokuskan diri pada rumah abadi kita, bukan rumah sementara di bumi ini. Kalau tidak demikian berarti pengkhianatan atau ketidaksetiaan kepada Tuhan Yesus. Kita harus melewati hari ini dengan berprinsip bahwa kehidupan di bumi yang sementara ini hanya persiapan untuk memperoleh rumah atau kehidupan yang sesungguhnya nanti di surga. Rumah memang kebutuhan primer menurut pikiran dan konsep manusia pada umumnya. Tetapi rumah harus diadakan demi memenuhi kebutuhan keluarga, ya, guna mengabdi kepada Tuhan. Rumah bukan untuk citra diri, harga diri, kehormatan, atau untuk sebuah prestis. Orang percaya adalah orang yang menumpang di bumi. Untuk itu kita sebagai orang percaya yang benar harus rela berstatus sebagai orang yang menumpang di bumi. Orang yang menumpang tetapi merasa berhak berdomisili secara permanen di suatu tempat atau rumah orang lain dan bertindak sebagai tuan rumah adalah perampok. Jadi kalau ada orang yang menumpang tetapi merasa berhak berdomisili secara permanen di suatu rumah
dan itu rumah orang lain, dan bertindak sebagai tuan rumah itu perampok. Tanpa disadari banyak orang Kristen yang berkeadaan demikian, saudara. Ya, dia merasa bahwa dunia ini rumahnya. Dia merasa dia berhak untuk menggunakan hartanya, uangnya, untuk apa yang menurut dia membahagiakan atau menyenangkan. Tentu dia membangun hobi-hobi atau mengikuti hobi-hobi seperti hobi-hobi yang dimiliki oleh anak-anak dunia, dan dia mau memuaskan dirinya dengan hobi-hobi tersebut atau dengan keinginan-keinginan tersebut atau dengan cita-cita tersebut. Dan banyak orang Kristen berkeadaan demikian dan merasa itu wajar, dan gereja tidak berani menegur atau mengingatkan. Kenapa? Kenapa tidak berani mengingatkan? Ya karena pendetanya sendiri juga hidup di dalam percintaan dunia. Nah, itulah yang pernah saya jalani, saudara. Tapi saya sadar itu salah. Kita harus bertobat dan berubah. Harus diingat, saudaraku, bahwa harta kita sendiri baru nanti di kerajaan surga. Sedangkan segala sesuatu yang kita miliki sekarang adalah harta orang lain. Hartanya Tuhan. Demikianlah Lukas 16 ayat yang ke-12. Yesus mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki manusia lain. Ia memberi pernyataan bahwa dirinya tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan ia mati di kayu salib dalam kemiskinan jasmani yang sangat ekstrim. Dia tergantung antara langit dan bumi dalam kemiskinan yang begitu ekstrim, dalam kehinaan yang begitu ekstrim, tertolak oleh manusia, bahkan tertolak oleh surga. Sementara waktu ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu luar biasa, saudara. Itu mengharukan, saudara. Oleh sebab itu fokus hidup orang percaya harus diarahkan kepada proses kesempurnaan menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus, bukan mirip Yesus, tapi mengenakan hidupnya. Dan itu kita lakukan sebagai persiapan untuk tinggal di rumah Bapa nanti. Ya, di langit baru, bumi baru, menjadi anggota keluarga kerajaan. Sebagai orang yang terpanggil menjadi umat pilihan yang berpotensi mewarisi kerajaan Allah, seharusnya kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan mereka yang bukan umat pilihan. Yesus mengatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, sama seperti Dia bukan berasal dari dunia ini. Betapa luar biasa kedudukan orang percaya, sebab disamakan dengan Yesus sendiri yang bukan berasal dari dunia. Tuhan Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia. Kamu juga bukan berasal dari dunia. Kita disamakan dengan Yesus yang bukan berasal dari dunia. Betapa luar biasa kedudukan ini, saudaraku. Kita harus menyambut, menerimanya sebagai anugerah dan menjunjung tinggi kehormatan ini. Orang yang dapat sepenuhnya menghayati hal ini adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Puji Tuhan, kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.